Halo Dunsana, selamat datang di channel Rajo Taname. Di video sebelumnya kita mengunjungi Taman Panorama Bukit Tinggi. Di video kali ini kita akan masuk ke lubang Jepang ditemani oleh guide yang akan memandu perjalanan kita di dalam lubang Jepang. Selamat menyaksikan. Satu ruang sidang dan 12 ini sisanya kamar tidur atau barak militer dari Jepang. Poin objek lubang Jepang itu ada di sini. Ada penjara, ada dapur. Dapur ini bukan dapur untuk masak, ini dapur eksekusi atau ruang pembantaian. Di dalam dapur juga ada dua buah lubang, Kak. Pertama lubang pembuangan mayat, ada juga pintu pengintaian. Ada pintu penyergapan, pintu utama, dan pintu penghubung. Jadi kalau untuk masuk ke lubang Jepang, Kakak Abang jangan khawatir, kita cuma jalan 200 sampai 300 meter, makan waktu 15 menit paling lama, kita udah keluar. Jadi nggak 1,5 kilo. Meskipun kita jalannya sebentar, kita udah lihat semua terowongan di sini, Kak. Jadi Kakak Abangnya diarahkan ke jalan utama oleh pemandunya. Nanti kalau nggak sanggup untuk keluar ke sini dan nggak mau keluar naik tangga ini lagi, kita keluarnya ke Ngaresiano dan terus di sini. Jadi kalau ada mobilnya bisa langsung jemput ke bawah. Dengan nama tadi. Pemandu di sini kami ada organisasinya, sudah ditetapkan satu kali jalan bagi pemandunya ada standarnya sebesar 80.000. Ya. Silakan turun lubang Jepang, ada syaratnya Kakak Abang, turunnya harus pakai kaki, nggak boleh pakai kepala. Jadi kalau Kakak, perkenalkan nama saya Abi, saya pemandu lokal di sini. Untuk di dalam lubang Jepang tidak ada pantangan. Kalau mau foto, mau video silakan. Intinya nggak boleh sombong, nggak boleh takabur. Jadi kalau yang mau hadiah tidak boleh dihitung anak tangganya. Nanti sampai di bawah dikasih hadiah. Hadiahnya boleh lubang Jepang. Jadi kenapa untuk lubang Jepang ini dibangunnya pada tahun 1942 sampai 1945. Itu kurang lebih makan waktu ada 2,5 tahun, lebih tepatnya 2 tahun 8 bulan. Dalam pembangunan lubang Jepang itu Kakak Abang yang melibatkan pekerja paksa ataupun paksanya disebut dengan romusa. Dan untuk romusa yang dari lubang Jepang itu bukan warga Bukit Tinggi, bukan warga Sumatera Barat, tapi dimeratakan dari luar Pulau Sumatera seperti dari Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Alasan mereka datangkan dari luar Kakak Abang untuk menghindari jika seandainya romusa atau pekerja paksa di sini berhasil kabur, mereka nggak bisa bahasa Minang, bahasa daerah. Jadi dalam artian pembangunan lubang ini dulu sifatnya sangat rahasia. Saking rahasianya Kakak Abang, lubang Jepang di kota Bukit Tinggi itu baru ditemukannya pada tahun 1946. Setelah 1 tahun kita merdeka, 1 tahun setelah lubang ini ditinggalkan, barulah ditemukan dengan total panjangnya ada 6,5 km. Tapi yang dibuka juga objek wisata panjangnya cuma 1,5 km dikarenakan yang 5 km lagi tanpa ventilasi udara. Jadi takutnya pengunjung kekurangan oksigen atau sesak nafas dalam sana. Jadi nggak ada yang ikut jumlah anak tangga ini, Bang. Kalau aslinya Kakak Abang yang tangga ini dari awal kita masuk tadi dari atas sampai lampu warna merah, aslinya nggak ada tangga dan ukurannya cuma sebesar ban mobil. Diameternya 45 cm, yang mana kalau dahulu ini fungsinya adalah sebagai pintu pengintaian. Jadi Jepang untuk mengintai warga lokal kota Bukit Tinggi, pesawat tentara sekutu, dahulunya mereka merayap naik ke atas ini dibantu ada pohon dan tali tambang. Jadi ini udah direnovasi, udah dikasih tangga sejak awal dibukanya jadi objek wisata Kak Abang. Dibuka jadi objek wisata? Pada tahun 1986. Diresmikan oleh Bapak Fuad Hasan. Dari mana ini Kak Abang? Apa? Dari Bukit itu Bang. Buat konten Bang. Kalau pernah Abang masuk ke Jepang nih? Itu yang lah. Kamu ikut SMA. SMA. Berarti kok dibuat dari pas ini dijadikan objek wisata? Jadi objek wisata ini besar kan kalau aslinya gitu itu kan. Jadi Jepang buat kecil tuh kalau masyarakat Dewan kan mereka kira ini lubang untuk hewan dan biawak untuk kamuflase. Kalau dulunya kan pembangunan lubang ini sifatnya sangat rahasia kan. Saking rahasianya lubang Jepang itu ditemukannya pada tahun 1946. Itu Ditemukan 42 sampai 45. Ditemukannya itu Kakak Abangnya. Itu setelah 1 tahun kita merdeka, 1 tahun setelah lubang ini ditinggalkan. Waktu ditemukan di dalam sini itu semuanya udah berbentuk kerangka. Tulang belulang. Jadi tidak ada yang keluar hidup di dalam lubang Jepang ini pada tahun 1945. Tahun 1945-nya kayak pemberhentian lubang ini dikarenakan kota Hiroshima, Nagasaki telah dulu dibom atom oleh sekutu kan.
Dan untuk tentara Jepang yang berada di dalam lubang ini, mereka harakiri, mereka bunuh diri semuanya. Di dalam lubang Jepang ini ada tempat harakiri atau bunuh dirinya. Itulah sebabnya kenapa sejarah lubang Jepang tidak ditulis di buku sejarah, karena untuk saksi matanya di sini tidak ada. Kalau mau tahu ya kita lihat sendiri di dalam sini, Bang. Ya nggak bisa ditulis jadi ya. Gimana lubang ini bangunnya dulu, cara bangunnya kita nggak tahu kan. Tapi ini kalau besarnya memang Kalau yang ini kita kan di dasar. Kalau ini besar aslinya tingginya cuma 1,5 meter. Dibuat menyerupai tinggi tentara Jepang. Dulunya kan mereka pendek-pendek kan, dan belum dilengkapi dengan lapisan semen ini. Kalau mau lihat gimana asli, itu seperti terowongan pertama sebelah kanan kita. Kalau mau berbicara, makan yang ada boleh. ada ini. Ini asli lubang Jepang, tingginya cuma 1,5 meter dan belum dilengkapi dengan lapisan semen kayak gini. Dia masih asli tanah, tanahnya adalah tanah cadas. Tanah yang semakin kena air semakin kuat dan semakin nyatu. Alasan Jepang kakak abang mendirikan bunker atau bentengnya di bawah tanah kota Bukit Tinggi karena di sini dapat menampung ledak bom 500 kg berat bom dari atas, kita di bawah tidak akan terasa. Contoh kakak abang, gempa 2007, 2009 di kota Padang hampir tsunami, lubang Jepang kerusakannya cuma seperti ini, yang di atas kita. Lapisan dari semen aja roboh. Untuk tanahnya insya Allah sampai sekarang belum ada yang jebol kakak abang. Itulah alasannya Jepang mendirikan bunker atau bentengnya di bawah tanah kota Bukit Tinggi ini. Mau foto dulu di sini kakak abang, karena di sini ada 6 buah ruangan, ruang amunisi atau gudang senjata. Tapi yang asli atau originalnya cuma satu ini di dalam seluruh lubang Jepang. Silahkan foto dulu. Oke, 1, 2, 3. Lagi ganti gaya. Pura-pura bahagia. Sie 2, 3. Oke, lagi 1, 2, 3 bilang Bukit Tinggi kakak abang. 1, 2, 3. Bukit Tinggi. Nah, tangannya nggak ada gini-gini kan? Nah, kan bisa buat konten dengan kakak abang. Ini konten. Ini aslinya cuma satu ini. Saling connect, saling tembus. Karena sifatnya lubang Jepang itu connecting koridor. Kalau kita masuk sana, kita keluar ke ujung sana. Bisa, tapi kita lihat sini. Kalau kita lihat sana, kita kehilangan banyak lorong. Jadi, nah ini kata abang, ini masih gudang senjata, masih ruang amunisi yang kedua. Ini udah direnovasi, udah diperbarui pada tahun 2008. Ya rencananya di sini akan dibangun kafe, museum, musola, restoran dan mini teater. Semuanya dibatalkan kakak abang karena dinilai akan merusak pemilikan sejarah. Jadi kalau dibatalkan kak, karena takutnya ada kehilangan sejarah. Karena kalau ada kafe restoran di sini kayak tujuan orang udah berbeda, bukan buat wisata lagi, tapi buat duduk-duduk atau nongkrong-nongkrong jadinya. Jadi kalau kakak abang lihat di dalam lubang Jepang nantinya itu ada yang dipagar, lemari, meja kursi di dalam. Ini semua bukan peninggalan dari Jepang lagi, tapi peninggalan dari rencana-rencana Pemda pada tahun 2008 tadi. Kakak abangnya merasa nggak udara di sini lebih dingin daripada di luar? Iya. Nah ini dia alasannya, bukan yang aneh-aneh abang. Nah ini kakak abangnya, lubang Jepang dilengkapi dengan 7 buah ventilasi udara. 6 diantaranya langsung tembus ke dasar jurang dari Garesiano. Nah kalau abang kakak ini saya kan percaya, itu bisa langsung ke dasar lembah, itu ke bawah itu dalamnya 70 meter. Jadi posisi kita sekarang kita di pinggang jurang kakak abang. Di pinggir jurang. Di pinggang jurang. Jadi kalau dulu kakak abang ya, ini digunakan Jepang sebagai pintu pelarian atau pintu emergency. Seandainya mereka diserbu masuk oleh tentara sekutu, mereka lari sampai ujung sana, turun ke dasar lembah menggunakan akar pohon dan tali tambang. Mereka turunnya ke Tarzan. Jadi kalau sekarang digunakannya sebagai ventilasi udara. Jadi udara yang kita hirup itu datangnya dari pintu-pintu kayak gini. Bisa mencapai 2000 orang insya Allah tanpa kekurangan oksigen kakak abang. Berapa ventilasi bang? 6 buah yang tembus kedua kan. Nah ini kakak abang, ini masih sama, ada 4 buah ruang amunisi gudang senjata Jepang. Kalau dulunya ini akan direnovasi untuk dijadikan museum. Nah, di dalam 4 buah ruang amunisi ini. Nah, kenapa museum juga ikut dibatalkan? Ini kakak abang lihat nih,
kegiatan vandalisme. Oh, iya. Jadi lomba Jepang banyak coret-coret pengunjung kan. Nah, jadi dikhawatirkan barang sejarah yang disimpan di dalam sini takutnya hilang atau dirusak pengunjung, semua dibawa lagi naik ke atas. Jadi pada tahun 2008 itu udah lengkap di dalam rumah kaca kayak gitu kan kawan. Nah, separuh dibawa ke atas ada Museum Tridaya Eka Dharma dan separuh lagi dibawa ke Jakarta sebagai bukti di Perang Dunia Kedua. Jadi kalau tahun 2008 udah lengkap di sana. Dan untuk rencananya sendiri kakak abang ya 2020 kemarin ya, bulan Maret kemarin itu dalam rumah Jepang ini museumnya akan diaktifkan kembali menggunakan barang-barang replika. Tapi mungkin karena pandemi ini jadi untuk kelanjutannya belum pasti kan. Oke. Ya, ini bahkan pekerja pilot di pengunjung coret-coret vandalisme kan. Banyak kakak abang. Di setiap sisi lomba Jepang udah dicoret-coret. Nah, kita bukannya nggak mau memperbarui lagi kak. Jadi kalau untuk lubang ini diperbarui, kemarin ini kayak melapis semen kayak gini, itu lubang ini ditutup selama 6 bulan. Melapisi aja kakak abang. Nah ini harus dibuka lagi baru dilapisi. Berapa bulan lubangnya akan ditutup kan? Nah kita tahu kak, Bukit Tinggi kota wisata. Nah jadi tujuan orang kebanyakan ke Bukit Tinggi buat wisata, buat lihat lomba Jepang kan. Jadi kalau lubang ini ditutup, gimana kan? Ini fungsi yang merah-merah apa ya bang? Penerangan. Lampunya sebenarnya kayak dulunya lampu lomba Jepang itu warna-warni, bisa berubah warna. Tadi ada yang hidup, ada yang mati. Iya. Itu Sensor. udah konslet kak. Itu waktu Asian Games kak. Asian Games api obornya kan keliling Indonesia, masuk lomba Jepang. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tonton video selanjutnya. Dadah. Udah balik perusahaan diganti lampu putih kayak gini lagi.